Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandi Arsa mengulas lagu Ingkar Janji. Saya Jabarian Anda akan mengulas film tarian Lengger Maut. Saya Muhammad Satrio akan mengulas Game Free Fire. Saya Yunus Bahara Novail akan mengulas buku berjudul Ada Alien di Luar Angkasa. Judul tarian Lengger Maut, tanggal rilis 13 Mei 2021. Produser Iye Supriyadi, sutradara Yongki Ongestu. Tarian Lengger Maut menjadi film trailer pertama kolaborasi Visinema Pictures dan Enigma Pictures yang tayang mulai 13 Mei 2021 di bioskop. Dibintangi Della Dartian dan Reval Hadi. Film ini mengangkat budaya lokal tarian Lengger di daerah Banyumas dan mengemasnya dalam drama thriller misteri suspense. Dadi penari Lengger Kie adalah sebuah anugerah. Dan bagi yang sudah diberi anugerah, pasti ada pesona tersendiri. Sukma, merasa ada yang aneh gak sih di desa Ayura ini? Maksudmu? Ya banyak warga yang tiba-tiba hilang. Dokter. Lengger Desa Pager Alas. Tarian Lengger Maut tentang Dokter Jati yang diperankan oleh Reval Hadi, seorang dokter yang baru bertugas di desa Pagaralas, ternyata seorang pembunuh berdarah dingin yang terobsesi dengan jantung manusia. Dokter Jati tanpa sengaja bertemu dengan Sukma yang diperankan oleh Della Dartian, sang penari Lengger. Tarian Sukma membuat jantung Dokter Jati berdegup kencang setiap melihatnya menari. Di saat yang sama, keadaan desa menjadi mencekam karena banyak warga yang hilang. Mereka percaya bahwa satu-satunya yang dapat menghentikan petaka itu adalah ritual tarian Lengger. Sebagai calon penari Lengger, Sukma menjalani ritual demi mendapatkan anugerah bintang yang dipercaya dapat melindungi sang penari Lengger beserta desanya. Film ini dibuka dengan adegan yang intens dan mencekam, bahkan adegan awal ini jadi salah satu adegan terbaik film debut garapan sutradara Yongki Ongestu. Kemudian dilanjutkan dengan sekuens yang merujuk pada misteri hilangnya satu persatu warga desa Pagar Alas yang ternyata disebabkan oleh Dokter Jati, bahwa Dokter Jati pembunuhnya pun sudah ditampilkan sejak adegan pertama. Film karya Yongki Ongestu ini jika pun ramai dibicarakan, maka itu niscaya bukan karena filmnya bagus, namun orang-orang membicarakan tentang bagaimana pergantian judul film ini jadi Tarian Lengger Maut. Jelas-jelas adalah usaha menyedihkan untuk memancing perhatian penonton. Dengan judul dan materi promonya yang sekarang, film ini seperti dijual seperti sebuah film hantu dengan unsur penari mistis. Padahal isinya sama sekali tidak seperti demikian. Bayangkan artikel dangkal dengan judul clickbait. Nah, begitulah persisnya film ini. Mengingat film ini juga memiliki unsur materi penggarapan narasi thrillernya ternyata hanya mengancam warga desa, bukan sekaligus mengancam penonton. Meski begitu, penonton bisa terbawa suasana berkat scoring yang mencekam. Efek suaranya juga memacu adrenalin. Selain dari scrolling, unsur trailernya diperkuat dari pengambilan gambar dan warna yang ditampilkan. Wide shot dengan latar gelap, mid shot dengan warna redup, medium close up dengan ekspresi intens sang karakter hingga close up yang bikin penonton terintimidasi. Warna visual yang kehijauan dan kekuningan terasa kelam dengan warna merah yang berarti gairah cinta serta bahaya yang akan menimpa Sukma dan warga desa. Sayangnya budaya lokal yang ditampilkan hanya tersurat pada alunan bunyi gamelan hingga koreografi tarian saja. Sementara budaya tari Lenggernya terasa nanggung. Penonton nggak disajikan fakta mengenai ritual apa yang harus dilakukan penari Lengger. Mengapa penari Lengger benar-benar dihormati, hingga soal Intan yang menjadi guardian spirit sang penari malah kurang ditunjukkan.
Kurang maksimalnya pemahaman tersebut makin membuat tentang penonton soal ending yang disajikan. Entah sang sutradara mau membuat open ending alih-alih bisa melanjutkan sequelnya, atau memang cukup sampai di situ. Open ending yang disajikan juga nggak bikin penonton puas. Secara garis besar, tarian Lengger Maut tampil setengah matang dengan unsur thriller yang digaungkan sejak awal. Sisi misterinya malah kurang dieksplorasi. Meski begitu, film ini bisa jadi salah satu pilihan untuk kembali ke bioskop pada masa liburan. A few moments later. Judul lagu Ikat Janji, tulis lagu Tiara, produksi Republik. Tanggal rilis lagu 13 Agustus 2021. Republik merilis lagu Ikat Janji di bawah label MSI Records. Lagu Ikat Janji ditulis oleh keyboardis Republik, yakni Tiara. Bercerita tentang seorang laki-laki yang ditinggal oleh kekasihnya yang lebih memilih lelaki lain untuk dinikahi. Lagu ini mengisahkan tentang pengalaman pahit sahabat yang ditinggal oleh kekasihnya tanpa sebab dan memilih lelaki lain untuk dinikahinya. Dan dia pun merelakan kasihnya tersebut menjalin cinta dengan pilihannya demi kebahagiaan sang kasih. Dalam lirik cintaku tak pernah kau balaskan, perihku tak pernah kuucapkan. Seperti apapun, sesakit apapun ku rela asalkan kau bahagia. Di lirik ini dia menceritakan tentang sahabatnya yang bukti bahwasanya sahabat dia tersebut cintanya kepada kasihnya itu tak terbatas. Lirik ini yang benar menekankan bahwasanya sakit hati dari sahabat dia tersebut sangat menyakitkan, tapi dia rela agar kekasihnya tetap berbahagia walaupun bukan dengannya. Lagu tersebut menceritakan tentang seorang yang depresi karena cintanya kepada kekasihnya tidak terbalaskan. Penggambarannya sangat kental dijabarkan oleh diksi yang disampaikan. Itulah poin plus dari lagu tersebut. Namun ada juga poin negatifnya. Pokok dari poin negatifnya adalah diksi yang digunakan. Kita harus bisa melihat hal positif dari lagu tersebut. Kalau kita tidak bisa melihat hal positif dari lagu tersebut, kita akan terjerumus dalam depresi yang ada di lagu tersebut. Sedih dan menyentuh, mungkin kata-kata itulah yang tepat untuk mewakili lagu tersebut. Secara keseluruhan, lagu ini cocok untuk didengarkan waktu sedang galau atau patah hati. A few moments later. Judul Ada Alien di Luar Angkasa. Penulis Tim Kodisa, penerbit PT Gramedia. Cetakan 14 Juli 2021, tebal 93 halaman. Jenis buku non-fiksi. Buku ini menurut pribadi cukup bagus. Buku ini berisi beberapa bab. Ada 3 bab yang semua bab tersebut membahas apakah ada kehidupan di luar bumi atau yang bisa kita sebut alien. Buku ini menarik, interaktif dengan gambar. Buku ini memiliki 93 halaman, juga dengan gambar yang interaktif. Sebaiknya ditambah halaman agar informasinya bisa lebih banyak lagi. Buku ini cocok untuk kalian yang ingin mencari buku yang tidak membosankan. Akan tetapi jika kalian mencari buku dengan sedikit gambar dan lebih banyak informasi, kurang cocok karena 93 halaman itu lengkap dengan gambar. Untuk saya sendiri cocok karena saya mencari buku yang tidak membosankan. Rating menurut pendapat saya sendiri 88,3. Cocok untuk mencari buku informasi yang bergambar, kurang cocok untuk mencari lebih banyak informasi dalam buku. A few moments later. Free Fire yang biasa disebut FF adalah permainan Battle Royale yang dikembangkan oleh 111.studio dan diterbitkan oleh Garena. Untuk Android dan iPhone. Game FF dirilis pada tanggal 23 Agustus 2017. Game Free Fire permainan Battle Royale. Game Free Fire atau FF banyak dimainkan oleh anak-anak menjadi pemain seluler yang paling banyak diunduh secara global pada tahun 2019. Free Fire game yang banyak disukai untuk anak-anak. Game FF juga ada turnamen-turnamen kecil dan besar sehingga terakhir pro player dari game Free Fire. Kekurangan game Free Fire adalah grafiknya yang kurang bagus dan tidak ada pintu.
Keunggulan game Free Fire banyak tersedia macam-macam mode pertempuran, efek, skin, senjata yang menggiurkan. Game Free Fire, rekomendasi game Free Fire, game yang bagus, banyak disukai orang. Game ini sangat cocok dimainkan setelah belajar, tetapi tetap harus dibatasi ketika bermain agar waktu bisa digunakan untuk hal-hal yang lain.